Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Kamis 1 Juli 2021. Firman Allah ini disampaikan kepada kita ialah Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius tersebut. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini menyampaikan dua peristiwa. Pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Kedua, reaksi ahli Taurat dalam hati mereka yang tidak mengakui otoritas atau kekuasaan Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Peristiwa penyembuhan orang lumpuh tidak diawali dengan dialog. Orang lumpuh atau mereka yang bawa orang lumpuh ke hadapan Yesus tidak meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan. Di sisi lain, Yesus tidak bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. Sementara ahli Taurat dalam hati mereka berbisik, dia menghujat Allah ketika mendengar Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagi ahli Taurat, reaksi mereka ini benar, sebab berdasarkan kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi, hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Manusia siapapun dia tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Nyata di sini, reaksi ahli Taurat adalah ungkapan iman mereka bahwa mereka belum percaya Yesus sebagai Sabda yang menjadi manusia, Allah yang nyata dalam sosok manusia yang berkuasa untuk mengampuni dosa di atas muka bumi. Keluarga Katolik yang terkasih dalam Kristus, kita saat ini telah percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah kerahiman Allah yang membuat dari hati Yesus yang maha rahim. Dan ternyata tidak hanya itu tawaran pengampunan dari Allah, tetapi kita dianugerahkan suatu cara khusus di mana dalam kuasa Roh Kudus Tuhan menyediakan sarana pengampunan dosa, yakni sakramen pengakuan dosa. Di sana kuasa Allah yang mengampuni itu terjadi. Di sana kerahiman Kristus itu dicurahkan.
Di sana kita kembali selalu mendengarkan suara Tuhan yang berkata, bangunlah, pulang ke rumahmu sebagai manusia yang telah diampuni dosa-dosanya. Keluarga Katolik yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang patut direnungkan dari bacaan Injil ini. Pertama, meskipun kita percaya Kristus mengampuni dosa kita, dan kita telah datang ke dalam sakramen pengakuan dosa untuk memohon rahmat pengampunan dari Tuhan, terkadang dosa-dosa kita yang telah kita akui tersebut masih membayangi hidup kita. Kita dikungkung oleh rasa bersalah secara terus-menerus atas dosa tertentu. Terkadang seorang ibu atau ayah pergi ke ruang pengakuan dosa untuk mengaku dosa yang telah ia katakan pada pastor pada pengakuan dosa sebelumnya. Di sini kita belum yakin bahwa dosa kita sudah diampuni. Ini berarti dalam diri kita masih memiliki reaksi ahli Taurat atas penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh. Sepertinya tidak yakin melalui imam dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ini bagi Yesus merupakan sejenis kejahatan seperti yang telah dikatakan kepada ahli Taurat dalam bacaan Injil tadi. Kedua, kalau Yesus memiliki kerahiman untuk mengampuni dosa kita, sikap Yesus semacam ini hendaknya dalam cara tertentu juga menjadi sikap kita dalam berelasi suami istri, orang tua dan anak-anak, atau sesama anggota keluarga kita. Kita sering tidak memaafkan kesalahan pasangan hidup kita atau sanak keluarga kita. Kita masih mengingat-ingatnya, dan ini menjadi sumber sakit hati dan juga mungkin sumber konflik yang berikut. Atau kita sudah maafkan pada saat tertentu, tetapi lagi ribut, masalah di masa lalu diungkit-ungkit lagi. Kita menggunakan kesalahan masa lalu anggota keluarga kita untuk membela diri atau menghindar untuk tidak mengakui kesalahan kita, atau sudah memaafkan pada saat tertentu, tetapi lagi ribut, masalah itu diungkit-ungkit lagi. Kita menggunakan kesalahan masa lalu anggota keluarga kita untuk membela diri atau menghindar untuk tidak mengakui kesalahan kita yang menjadi sumber keributan pada saat itu. Noda masa lalu selalu dihadirkan lagi, diungkit lagi. Inilah keluarga yang masih dipenjarakan oleh kesalahan masa lalu salah seorang anggota keluarga. Inilah keluarga yang masih digolongkan lumpuh. Keluarga Katolik yang terkasih, kita bersyukur dalam Yesus kuasa pengampunan dosa dinyatakan, dan kita bahagia atas anugerah sakramen pengakuan dosa kepada gereja. Hati kita hendaknya penuh sukacita ketika Yesus bersabda, percayalah, dosamu diampuni, dan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu dengan sukacita. Rumah di mana dosa-dosamu tidak lagi diungkit-ungkit oleh pasangan hidupmu, oleh sanak keluargamu, oleh anak-anakmu. Di sana, di dalam rumah kita memuliakan Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuliakan Allah dalam sakramen pengakuan dosa. Tuhan memberkati kita. Amin.